peraturan yang sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi atau pihak dallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ego MDR Channel. Alhamdulillah Ego masih diberikan kesehatan, dan saya harap juga semoga para sahabat, para pemirsa sama-sama diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Amin. Ego di sini sudah lama ya tidak membuat konten atau tidak update ya, dikarenakan Ego juga mempunyai kesibukan para sahabat sehingga tidak atau belum sempat untuk membuat konten para sahabat ya. Di sini alhamdulillah Ego sudah aktif ya, atau ingin update. Di sini Ego ingin sharing atau berbagi pengalaman kepada para sahabat, para pemirsa, khususnya TKI ya atau devisa yang ingin membuat SIM atau ingin memperoleh SIM di Arab Saudi para sahabat. Tentunya para sahabat mungkin sebelumnya saya sendiri di sini mendapatkan info sebelumnya, sebelum saya mendapatkan SIM atau rukhsah kata orang Arab ya, mendapatkan informasi dari teman atau orang-orang di sekitar saya. Di situ untuk pembuatan SIM katanya sulit, seperti itu para sahabat. Bahwasanya apabila kita masih sekolah atau ikut tes ya, ikut tes di situ sulit untuk lulus, seperti itu para sahabat. Tapi karena bahkan di sini ya, bahkan Ego pernah ditawarin juga para sahabat, ditawarin untuk tidak ikut sekolah atau tidak ikut tes. Di situ saya ditawarin atau dimintai uang administrasi sebesar 3.000 sampai 4.000 para sahabat. Uang 3.000 sampai 4.000 kalau kita cross ke rupiah ya, di situ lumayan banyak. Kurang lebih di situ 10 juta para sahabat. Jadi karena saya anggap di situ benar-benar besar kan untuk administrasi apabila kita tidak ikut tes atau tidak mengikuti sesuai dengan peraturan yang sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi atau pihak dallah ya. Jadi saya memberanikan diri. Di sini pada saat itu saya melangkah untuk memberanikan diri para sahabat. Ternyata tidak seperti yang informasi yang saya dapat seperti itu. Tapi sebelum saya menindaklanjuti atau sebelum saya berbagi pengalaman tentang bagaimana mendapatkan SIM di Arab Saudi atau mendapatkan rukhsah ya, langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya, jangan lupa bagi para sahabat yang belum subscribe ya, di subscribe, karena subscribe gratis para sahabat. Di like, komen, di situ pasti Ego membalasnya. Kritikan, saran, di situ juga Ego ingin jadikan motivasi agar Ego bisa lebih baik untuk konten-konten selanjutnya, seperti itu para sahabat. Nah, baik, tentunya di saat-saat pandemi seperti ini, para sahabat yang biasa beraktivitas ya atau bekerja, khususnya bagi pembantu jemaah ya, pembantu jemaah umroh, di sini jelas tidak atau belum beraktivitas atau belum bisa untuk membantu ya. Walaupun pemerintah Arab Saudi di sini sudah membuka para sahabat, membuka untuk pemberangkatan jemaah umroh dari berbagai negara, khususnya karena kita adalah
orang Indonesia. Alhamdulillah di situ juga pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan juga memberangkatkan jemaah dari Indonesia, tapi di situ masih diberikan batasan ya, kurang lebih di situ 1.000 kalau nggak salah para sahabat. Tentunya sudah beberapa bulan saya sendiri yang bekerja atau membantu jemaah umroh di sini kurang lebih sudah 10 bulan para sahabat. Bahkan beberapa bulan kemarin pemerintah Arab Saudi melockdown beberapa bulan sehingga kita tidak bisa keluar dari tempat kediaman kita. Tapi alhamdulillah para sahabat, di sini pemerintah Arab Saudi sudah mulai membuka dan kita berharap semua agar kembali normal seperti tahun-tahun kemarin ya. Semoga aja pandemi yang mulai menurun, semoga aja cepat-cepat diangkat dari muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, para sahabat, langsung saja ya. Di sini saya akan share atau berbagi pengalaman bagaimana untuk mendapatkan rukhsah atau membuat rukhsah SIM ya di Arab Saudi. Pertama yang kita butuhkan di situ identitas diri, iqamah. Kedua itu absir dan medical check up para sahabat. Ini adalah poin yang utama dan poin yang paling penting di sini adalah iqamah. Sedikit saya ingin menceritakan atau berbagi pengalaman ya. Pada bulan kemarin waktu saya membuat SIM. Pertama saya itu datang ke tempat pembuatan SIM atau adalah para sahabat ya, cuman memegang identitas diri atau identitas diri sebagai devisa atau TKI ya. Di situ adalah iqamah para sahabat. Saya langsung datang masuk ke Dallah, langsung nanya ke security. Di situ security menyuruh saya untuk medical check up terlebih dahulu. Untuk tempat medical check up di situ sudah ditentukan oleh pihak Dallah para sahabat. Setelah selesai, nah yang medical check up di situ tes darah, mata, itu aja para sahabat ya, tes darah dan mata. Nah selesai medical check up, hasil medical check up saya bawa ke Dallah. Karena pada saat nyampe di Dallah pada saat itu karena banyak sekali ya yang ingin membuat SIM, sehingga saya itu tidak bisa langsung proses para sahabat, masih disuruh pulang, besoknya kembali lagi. Nah besoknya saya langsung kembali lagi, langsung disuruh masuk ke loket yang pertama. Di loket yang pertama di situ saya juga ditanyakan absir setelah saya menyetorkan iqamah dengan hasil medical check up para sahabat. Kebetulan pada saat itu saya tidak punya absir, dan kemudian pihak Dallah atau karyawan yang ada di loket pertama di situ menyuruh saya untuk membuat absir terlebih dahulu, dan saya diarahkan bahwasanya pembuatan absir di sini. Jadi saya langsung keluar minta antar ke taksi para sahabat ya. Di situ untuk di luar taksi yang menunggu di depan Dallah, di situ insya Allah tahu semua. Jadi saya langsung membuat absir di mall. Kemudian setelah selesai saya itu kembali lagi ke Dallah. Nah setelah saya kembali ke Dallah, nyampe ke loket pertama, saya tidak bisa langsung proses lagi para sahabat karena antri ya, kebanyakan atau banyak orang yang ingin membuat SIM di situ. Jadi saya pulang, besoknya kembali lagi. Nah besoknya saya kembali lagi langsung ke loket yang pertama, saya setorkan untuk iqamah, absir dan hasil medical check up saya. Dan di situ saya ditanyakan ingin dimintai uang para sahabat ya, dimintai uang atau administrasi sebesar 450. Nah di situ saya juga ditanyakan mau mengambil yang tanggal expirednya 10 tahun, 5 tahun, ada juga yang di bawah 5 tahun kayaknya para sahabat, seperti itu.
Jadi kebetulan pada saat itu saya ambil 10 tahun para sahabat ya, tanggal expirednya. Selesai dari situ, saya langsung diberikan berkas atau formulir ya. Nah, selesai dari loket 1, saya langsung disuruh ke loket yang kedua. Ternyata karena saking banyaknya orang yang membuat SIM, saya tidak bisa langsung proses atau masuk ke loket yang kedua para sahabat. Saya disuruh pulang lagi. Jadi saya pulang para sahabat, besoknya kembali lagi, langsung masuk. Kemudian saya masih di tes mengendarai para sahabat ya, cuman sebentar sebenarnya di situ, cuman motor 1 kali selesai. Setelah tes mengendarai, saya disuruh masuk ke loket yang kedua. Jadi saya masuk ke loket yang kedua, menyetorkan berkas yang saya dapat dari loket yang pertama ya. Di situ igomah, terus hasil medical check up, terus berkas yang saya dapat dari loket yang pertama saya setorkan semua. Nah, di situ saya juga diminta uang administrasi sebesar 500 rial. Dan di situ saya mendapatkan kwitansi, kemudian saya disuruh milih jadwal apa ingin mengambil siang atau pagi untuk ikut sekolahnya atau prakteknya para sahabatnya. Di situ ada 2 tes praktek mengendarai dan teori para sahabat. Teori di sana diberikan materinya rambu-rambu lalu lintas para sahabat. Selama 6 hari atau 1 minggu ya. Untuk teori di situ 3 hari, prakteknya 3 hari. Jadi 1 minggu. Hari pertama teori, hari kedua praktek para sahabat. Jadi tiap harinya selama 1 minggu di situ selang-seling. Selesai 1 minggu, 3 hari dari selesai sekolah atau tes, praktek dan teori di situ langsung ikut ujian. Ujiannya di situ cuman 1 hari para sahabat ya. Pertama di situ kita ujian mengendarai. Pada saat itu saya alhamdulillah untuk mengendarai atau ujian mengendarai di situ alhamdulillah saya lulus para sahabat. Selesai ujian mengendarai atau menyetir ya, langsung ke ujian komputer. Nah, di ujian komputernya untuk hari yang pertama saya gagal para sahabat. Jadi disuruh kembali 1 minggu dari situ. 1 minggu dari situ saya kembali lagi, langsung ikut ujian komputer ya. Langsung ikut ujian komputer. Alhamdulillah saya diberikan kelulusan para sahabat ya. Nah, selesai ujian atau selesai ujian komputer dengan ujian mengendarai ya, 3 hari dari situ SIM sudah bisa diambil para sahabat. Jadi sebenarnya pembuatan SIM di Arab Saudi di situ tidak sulit para sahabat. Daripada kita bayar ya tanpa tes, terus dimintai uang 3.000 sampai 4.000, di situ lebih baik kita mencoba untuk ikut sesuai prosedur atau aturan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi atau pihak dallah bagaimana caranya untuk mendapatkan SIM atau ruksa para sahabat. Jadi mungkin cuma ini yang bisa saya share kepada para sahabat, khususnya TKI atau devisa ya. Tentunya para sahabat yang biasa membantu atau menjadi guide di sini mungkin ingin beralih profesi ya, untuk sementara ingin mendapatkan SIM, bekerja ke orang Arab seperti itu. Jadi langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya seperti barusan yang saya sudah jelaskan para sahabat ya. Dan kita berharap aja para sahabat semoga pandemi atau COVID-19 ya, COVID-19 di sini cepat-cepat hilang dari muka bumi ini, diangkat oleh Allah. Amin. Sekian, terima kasih para sahabat ya atas apa yang saya informasikan ini, atas apa yang saya rekomendasikan ini. Semoga aja bermanfaat bagi para sahabat,
Mirsa dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Arab Saudi ya, TKI atau devisa. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.